Ada 3 pertanyaan yang datang. Yang pertama adalah ada pertanyaan, kami mau melakukan perjalanan ke Solo dan kami berangkat dari Yoso setelah sholat maghrib. Lalu kami dan rombongan menjamak sholat maghrib dan isya dan mengqashar sholat isyanya. Kemudian kami berangkat. Bagaimana sebenarnya jamak dan qashar itu sudah sesuai apa yang kami lakukan, kata si penanya. Jadi mau berangkat ke Solo setelah sholat maghrib dari Yoso, tapi ketika dia sholat maghrib dikerjakan juga dengan isyanya di waktu maghrib. Kemudian sholat isyanya diqashar jadi 2 rakaat. Kemudian baru berangkat ke Solo. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam jawaban ini, jadi untuk jamak dan qashar itu seharusnya itu dasar bagi kita. Harus benar-benar faham tentang makna, pengertian dan maksud dari jamak dan qashar. Memang ringan, akan tetapi banyak dari saudara-saudara kita yang belum faham. Jamak itu adalah menggabungkan apa? 2 sholat ya. Menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Yang boleh dijamak itu antara zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Subuh nggak ada. Subuh jangan digabung sama sholat duha, nggak bisa. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar kalau dikerjakan di waktu zuhur maka disebut jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar disebut jamak takhir. Begitu juga maghrib. Maghrib itu kalau dikerjakan di waktu maghrib jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu isya maka jamak takhir. Yang boleh menjamak siapa saja? Para ulama menjelaskan ya, memang banyak berbeda-beda pendapat ya. Banyak perbedaan pendapat. Yang pertama mungkin yang jelas adalah yang boleh menjamak, menggabungkan 2 sholat dalam sewaktu-waktu adalah orang yang melakukan perjalanan, musafir. Boleh dijamak zuhur asar, maghrib isya itu boleh. Yang kedua orang yang sakit. Orang yang sakit. Dalilnya adalah ketika ada seorang sahabiah yang lapor tentang ketika dia keluar darah istihadhahnya. Boleh. Orang sakit yang mungkin sudah usia 50-an yang sudah susah untuk wudu, mungkin bahkan pakai pempes ya untuk jaga-jaga kalau ngompol itu. Kalau misalkan zuhur sudah wudu kemudian langsung atau di waktu asar, di sholat asarnya digabung dengan sholat zuhurnya. Orang yang sakit, orang ketika dalam keadaan hujan boleh. Kemudian dalam keadaan yang punya hajat, ada hajat, bukan hajatan ya, tapi ada hajat. Misalkan ada kepentingan-kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Seorang dokter misalkan operasi di jam 5 sore. 5 sore masuk ruang operasi. Kemudian baru keluar dari ruang operasi jam 7, maka boleh dia jamak. Kalau sekedar kerepotannya kabin, nggak repot. Sholat tetap di waktunya, tidak boleh dijamak-jamak. Iya. Misalkan kadungnya dandan yang kuat deh, wah tak bajang. Jangan, tetap wajib ya. Maghrib, ya sholat maghrib. Isya nanti ya sholat isya di waktunya masing-masing. Kemudian itu jamak ya, faham ya, menggabung. Dan subuh sekali lagi tidak ada, boleh digabung dengan sholat yang lain. Kemudian yang kedua adalah qashar. Qashar adalah artinya apa? Meringkas. Zuhur jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar jadi 4 jadi 2 rakaat, isya jadi 4 jadi 2 rakaat. Maghrib enggak ada. Dalam riwayat Ahmad, ilal maghrib fa innaha witrun. Kata Nabi, maghrib enggak bisa diqashar. Pas hitung setengah gitu enggak bisa.
nggak bisa, tetap harus 3 rakaat. Kemudian subuh nggak ada karena sudah 2 rakaat dan bacaannya disunahkan untuk dipanjangkan. Jadi untuk 3 sholat saja ya, qashar itu ya. Meringkas sholat hanya ada di sholat zuhur, asar, kemudian isya. Yang boleh mengqashar hanya perjalanan, hanya orang yang musafir, hanya orang yang melakukan perjalanan. Kalau nggak kemana-mana nggak boleh ngeringkas sholat, tidak boleh. Itu yang perlu difahami sebagai dasar saja, ringan-ringan saja, tapi itu perlu difahami. Kemudian kita masuk ke pertanyaan si penanya ini. Dia kan mau berangkat ke Solo setelah sholat maghrib, kemudian dia mengerjakan dijamak dengan isyanya. Lah hajatnya itu apa gitu loh, kepentingannya, dia alasannya apa untuk menjamak sholat isya dengan maghrib, padahal statusnya dia belum melakukan perjalanan. Padahal sekarang mudah kan, mau berhenti gampang ya, di tol, di rest area. Baru masuk tol aja udah ada rest area di Probolinggo, Pasuruan ada. Kita gampang, kalaupun kita nggak lewat tol, lewat bawah, pom bensin, masjid 24 jam itu sudah banyak. Artinya kita nggak ada alasan untuk menjamak sholat isya dan sholat maghrib, selain memang belum kita statusnya menjadi musafir. Kemudian Rasulullah SAW kebiasaannya diceritakan oleh Anas bin Malik. Rata-rata hadis tentang jamak dan qashar itu diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syams akhkhara adh-dhuhra. Kemudian kata Anas bin Malik, akhkhara adh-dhuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau melakukan perjalanan sebelum tazigha asy-syams, matahari tergelincir, sebelum masuk waktu zuhur. Seumpama Nabi mau pergi ya, berangkatnya jam 11 sebelum masuk waktu zuhur, maka akhkharat zuhra. Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sholat zuhurnya. Kemudian sudah perjalanan, kemudian thumma nazala, kemudian berhenti, turun dari kendaraannya, istirahat, kemudian fajama'a bainahuma, dijamak antara sholat zuhur dan sholat asar. Dijamak apa? Dijamak takhir. Dan itu ketika Nabi Muhammad SAW sudah melakukan perjalanan. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa in zaghatis syams qabla ayyar tahila. Akan tetapi kalau Nabi Muhammad SAW mau berangkat itu sudah masuk waktu zuhur, maka Nabi Muhammad SAW salat zuhra thumma raqiba, kemudian berangkat salat zuhur tok, kemudian Nabi berangkat. Pahami hadis ini ya. Kalau Nabi itu berangkatnya sebelum zuhur, maka zuhurnya dikerjakan nanti di waktu asar, dijamak takhir. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini berangkatnya sudah masuk waktu zuhur, maka Nabi Muhammad SAW sholat zuhur tok baru berangkat. Paham ya? Berarti Nabi Muhammad SAW menjamak sebelum berangkat apa setelah berangkat? Setelah di akhir. Kalau misalkan sudah masuk waktu zuhur, beliau tidak menjamak. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau kebiasaannya Nabi Muhammad SAW itu kalau berangkatnya sebelum zuhur, maka zuhurnya diakhirkan, dikerjakan. Kalau misalkan sekarang lah, kalau Cak Maki mau ke Madura, berangkat jam 11, maka sholat zuhurnya dekik lah, neng embung. Asar nanti di Surabaya misalkan, sudah sholat zuhur sama sholat asar. Itu kalau Cak Maki berangkat ke Madura setelah sholat zuhur, sudah Mas Rizal sudah adzan, sudah sholat zuhur. Sholat dulu sholat zuhur di sini, nggak boleh sama sholat asarnya, baru kemudian berangkat. Nanti baru berhenti di Pasuruan atau di Surabaya melakukan sholat asar. Itu tentang jamak yang dilakukan tadi sebelum berangkat ke Solo, dijamak dengan sholat isya. Maka wallahu alam kurang tepat yang ini. Seharusnya kita tetap sholat maghrib kemudian berangkat, atau nunggu isya.
Kan cuman sebentar nunggu isya. Kemudian setelah sholat isya kita berangkat ke Solo, itu lebih aman. Kemudian untuk yang permasalahan kedua, sekali lagi kita tidak boleh mengqashar sholat ketika status kita belum menjadi musafir. Ini kan belum. Cak Maki misalkan, orang ini kan mau berangkat ke Solo, belum kan? Belum berangkat. Musafir apa belum? Belum, masih mukim ya, masih di Yoso, belum. Maka nggak boleh mengqashar sholat. Apalagi sholat isya itu dimajukan kemudian diqashar. Anas bin Malik pernah menceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Anas bin Malik, "Shallaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a rakaatin bil Madinah." Aku salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 4 rakaat di Madinah. Paham? Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Wa shallaitu rak'ataini bidil Hulaifah." Kemudian aku salat 2 rakaat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika sudah nyampe Dzul Hulaifah, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu hadisnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mulai mengqashar salat ketika nyampe Dzul Hulaifah. Paham ya? Kalau misalkan orang ini mau berangkat ke Solo, kalau mau mengqashar salat isyanya, dia baru boleh mengqashar salat isya ketika sudah keluar dari daerahnya. Paham? Ketika misalkan tadi salat maghrib dulu ya, anggap salat maghrib 3 rakaat, kemudian berangkat, kemudian baru nyampe di Probolinggo atau di Surabaya, berhenti di rest area di tol, maka di situ boleh salat isya berapa rakaat? 2 rakaat, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Anas bin Malik di hadis yang lain mengatakan bahwa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah keluar dari Madinah menuju ke Mekah. Beliau selama 10 hari di sana melakukan salat qashar sampai hatta raja'na, sampai beliau dan para sahabat kembali ke Madinah. Maka qashar itu baru bisa dilakukan ketika menjadi musafir. Kayak kemarin Mbak Bati jemput kemana? Berarti Sragen. Kemana? Sragen ya, ke Jawa Tengah. Ya, selama di perjalanan ya boleh 2 rakaat boleh. Sampai kembali ke Kuat Gale balik asal 4. Ojo diterusno loro ya. Jangan diteruskan 2. Ketika selama musafir boleh 2 rakaat. Maka kesimpulannya, ketika kita mau berangkat perjalanan di malam hari, terutama di waktu maghrib itu, maka kita tidak boleh menjamak dengan salat isya. Solusinya ya tunggu waktu isya atau berangkat nanti salat isyanya kita kerjakan di perjalanan. Hadza wallahu a'lam bishawab.